Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini Ustazah bisa bertemu dengan kalian ya di KBM Fikih, KBM mata pelajaran Fikih kelas 1. Setiap hari Ahad kalau tidak salah jadwalnya. Kita ini untuk kedua kalinya Ustazah bertemu dengan kalian walaupun belum bertatap muka langsung ya. Kemarin Ustazah sudah mengisi materi ibadah di orientasi kepesantrenan. Hari ini kita bertemu lagi untuk KBM online ya, untuk KBM online khususnya mata pelajaran fikih. Ustazah sampaikan selamat, kalian sudah bergabung menjadi siswi Madrasah Mu'alimat ya. Untuk hari ini Ustazah akan menyampaikan sosialisasi awal tahun ya. Sebelum kita mulai, mari kita mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anakku sekalian, hari ini Ustazah akan menyampaikan sosialisasi awal tahun pelajaran 2020-2021 khususnya mata pelajaran fikih di kelas 1 ya. KD apa saja yang akan kalian pelajari baik di semester 1 maupun semester 2. Untuk KD semester 1 kita akan mempelajari tentang alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Ya, ini sebetulnya masuk bagian dalam pembahasan toharoh yang besar, tetapi ini khusus dimunculkan tentang alat-alat bersuci ya. Bisa dengan air, bisa dengan debu, bisa dengan tanah, bisa dengan sabun dan sebagainya. Kemudian KD yang kedua yaitu bersuci ya, bersuci dari hadas maupun najis ya. Bisa berwudu, bisa tayamum, bisa mandi ya, membersihkan najis, ada mukhafafah, ada mughaladzah, ada mutawassithah. Kemudian yang ketiga, sholat 5 waktu ya. Nanti kita belajar bersama baik teori maupun prakteknya ya. Kemudian yang keempat tentang sholat jamaah. Kemudian yang kelima tentang zikir dan doa setelah sholat. Itu semua tadi adalah kompetensi dasar yang ada di semester 1. Untuk semester 2, kompetensi dasar yang akan kalian pelajari adalah tentang sholat dan khutbah Jumat ya. Walaupun perempuan tidak wajib sholat Jumat, tetapi paling tidak kita tahu teorinya agar kita paham. Apalagi kemarin ketika COVID, pembahasan tentang sholat Jumat ini luar biasa karena memang saat itu kita tidak boleh berkerumun ya, tidak boleh berkerumun, tidak dianjurkan untuk lebih baik sholat di rumah. Maka kemarin cukup banyak perdebatan tentang sholat Jumat di rumah ya, atau tidak sholat Jumat diganti dengan sholat zuhur. Nah, ini akan kita pelajari tentang sholat dan khutbah Jumat. Kemudian yang kedua tentang sholat jamak qashar ya. Ini Ustazah yakin secara praktek pasti kalian sudah pernah, karena kalian pasti pernah melakukan berpergian, tidak hanya di rumah saja tetapi melakukan berpergian kemana saja. Nah, di situ biasanya ketika kita akan sholat, kita melakukan sholat dengan cara jamak atau qashar. Kemudian yang ketiga, sholat dalam keadaan darurat. Di sini kalau yang namanya darurat itu berarti tidak normal ya, keadaan tertentu, bisa karena sakit, bisa karena berpergian, bisa karena perang dan sebagainya. Kemudian KD yang keempat tentang sholat sunnah ya, tentang sholat sunnah atau sholat tatawu. Kalau di semester 1 itu tentang sholat fardu ya, caranya bagaimana ya, terutama caranya sholat itu. Tapi yang di semester 2 ini kita mengenal istilah-istilah apa, istilah-istilah sholat sunnah ya, yang ada selain sholat fardu. Kemudian KKM Ustazah 75 ya, karena kalian masih kelas 1 baru ketemu Ustazah, mungkin yang dulunya sekolah di selain sekolah Muhammadiyah belum paham betul. Nah, karena kita sekolah di Mu'alimat, sekolah kader Muhammadiyah, maka otomatis seluruh tuntunan yang ada dalam ibadah mengacu ke apa yang sudah menjadi putusan Majelis Tarjih PP Muhammadiyah.
Kemudian untuk buku pegangan siswa, ya yang pertama adalah buku fikih kelas 1 karangan Ustadz Yusuf Sirot, ini penerbit dari Madrasah Muallimin. Nanti kalian akan dapat ketika sudah di madrasah di sekitar di bulan Agustus ya. Nanti akan dapat bukunya. Kemudian yang kedua web tarjih. Kenapa Ustazah cantumkan web tarjih? Karena memang kita belum tatap muka, belum ketemu langsung, maka nanti kalau ada tugas-tugas yang sekiranya butuh rujukan, silahkan kalian buka web tarjih PP Muhammadiyah. Untuk teknik penilaian, ada dua ya teknik penilaiannya yang akan Ustazah sampaikan. Pertama, ada tugas mandiri atau tugas terstruktur, kemudian ada penilaian harian, kemudian ada penilaian tengah semester, dan ada penilaian akhir tahun. Ini untuk kenaikan di kelas 2. Kemudian untuk aspek keterampilan itu nanti ada diskusi, ada presentasi. Ini otomatis bisa kita lakukan kalau kita sudah bertatap muka ya di madrasah. Kemudian ada praktik ya. Praktik ini nanti ada yang bisa kita lakukan nanti praktik ketika KBM online di hadapan orang tuamu, dan nanti kalau sudah di madrasah otomatis prakteknya di depan ustazah. Kemudian ada juga portofolio. Nah, untuk kontrak belajar ya, untuk kontrak belajar di sini ustazah membuat 4 poin ya yang mohon nanti dijadikan perhatian agar bisa terlaksana dengan baik. Yang pertama, mengikuti KBM Fikih sesuai dengan jadwal ya. Sesuai dengan jadwal ustazah mengajar di kelas 1 setiap hari Ahad. Kemudian yang kedua, apabila tidak mengikuti KBM Fikih karena sakit atau karena ada keperluan yang tidak bisa ditinggalkan sehingga kalian harus izin tidak ikut KBM, monggo nanti silahkan menginformasikan kepada ustazah di nomor HP 081 328 045 876. Kemudian mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan sesuai waktu mengerjakan dan mengumpulkan tugas yang diberikan sesuai waktu yang ditentukan ya. Nanti untuk tugas ustazah mohon disiapkan 1 buku tulis ya, baik itu untuk catatan nanti kalau sudah di kelas atau pengumpulan tugas. Nah, nanti semua tugas yang ustazah berikan di KBM online silahkan ditulis di buku tulis, nanti bisa difoto kemudian dikumpulkan via WA atau via email, tapi tolong ditulis dulu di buku agar nanti ketika kita bertemu di madrasah nanti kalian bisa mengumpulkan buku tersebut sebagai bahan acuan ustazah bahwa kamu memang sudah mengerjakan tugas yang sudah saya berikan. Kemudian yang keempat, ini nanti kalau KBM sudah di kelas ya, sudah tatap muka, sudah offline di bulan Januari insya Allah, kalau tidak ada halangan itu nanti kalian tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas ya. Kemudian kalian tidak tidur, tidak makan di dalam kelas. Kalau minum silahkan, boleh minum di dalam kelas, tapi untuk makan ustazah minta untuk tidak dilakukan di dalam kelas. Kemudian kalian tidak boleh atau jangan malas mengerjakan tugas. Kemudian kalian juga tidak boleh mencontek ketika ulangan harian atau penilaian harian atau PTS atau PAT. Nah, untuk rancangan KBM online ya sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh madrasah, ini akan berakhir di tanggal 23 Agustus ya. Untuk KBM online ya, materi fikih untuk KD yang pertama itu tentang alat-alat bersuci dari hadas dan najis. Nah, itu nanti penilaiannya ustazah akan memberikan tugas literasi, bisa lewat buku, literasi lewat buku atau literasi lewat internet. Itu kenapa kok air bisa membersihkan najis, bisa membersihkan kotoran, atau kenapa kok tanah, kenapa kok debu, kandungan apa yang ada di dalamnya. Itu nanti silahkan kalian tugas yang akan ustazah berikan. Nah, untuk tekniknya nanti menyusul ya. Ini hanya gambaran saja, nanti apa-apa saja yang akan saya sampaikan selama KBM online. Kemudian yang KD yang kedua yaitu bersuci dari hadas dan najis. Ini nanti penilaian yang akan ustazah lakukan yang pertama adalah praktek wudhu dan tayamum ya, karena ustazah belum
bisa bertemu dengan kalian, maka silahkan nanti prakteknya di depan orang tua kalian, bisa di depan bapakmu atau ibumu. Nanti belangko penilaiannya Ustazah berikan menyusul. Kemudian mind map ya, atau peta konsep tentang toharoh, nanti Ustazah berikan tugasnya seperti apa. Kemudian latihan soal untuk pilihan ganda ya. Mungkin itu rancangan KBM online kita, khususnya mata pelajaran fikih yang diagendakan sampai tanggal 23 Agustus. Dengan mengucapkan bismillah, kita mulai pelajaran fikih di kelas 1 semester 1 ya. Walaupun belum bisa ketemu langsung, tapi harapan Ustazah kalian tetap semangat ya, tetap semangat belajar, tetap semangat ibadah. Semoga apa yang kalian cita-citakan tercapai, dan kalian selalu diberikan kesehatan ya, kesabaran ya, kita selalu diberikan kesabaran, dan mudah-mudahan kalian sukses dunia maupun akhirat. Mungkin itu dari Ustazah ya. Kita akhiri pertemuan via PPT ini dengan mengucapkan hamdalah, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.